Munculnya temuan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Lumajang, Jawa Timur dimanfaatkan sejumlah orang untuk membeli hewan ternak dengan harga murah. Pemerintah Kabupaten Lumajang mengimbau pada para peternak untuk mewaspadai hal ini. Pemkab Lumajang mendapatkan laporan adanya sejumlah orang yang mendatangi peternak untuk membeli hewan ternak dengan harga murah. Meski merugi, peternak terpaksa menjual murah hewan ternaknya karena khawatir penularan PMK. Sementara mencegah penularan penyakit mulut dan kuku, Pemkab Lumajang telah melakukan sejumlah upaya, diantaranya penyemprotan cairan disinfektan di peternakan dan mengerahkan petugas kesehatan untuk mengecek kesehatan hewan ternak. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Abdul Rohman di Lumajang, Jawa Timur. Abdul, selain bentuk imbauan kepada para peternak, apa yang telah dilakukan Pemkab Lumajang untuk mencegah adanya pembeli-pembeli nakal untuk memanfaatkan harga murah, terutama pada hewan ternak yang telah terjangkit penyakit mulut dan kuku? Ya, selamat siang Juno, bahwa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, pertama Satgas penanganan PMK sudah dibentuk dan sudah berjalan sekitar 1 minggu lebih, sudah dibentuk di Kabupaten Lumajang ini dan sudah melakukan upaya-upaya sterilisasi di beberapa pasar hewan yang ada di Kabupaten Lumajang, yakni di pasar hewan 4 pasar hewan yang ada di Kabupaten Lumajang. Sudah ada sterilisasi, bahasa yang dibuat ataupun narasi yang digunakan oleh Pemkab Lumajang adalah melakukan sterilisasi di pasar hewan tersebut. Yang selanjutnya setelah membentuk tim Satgas ini, bahwa Pemkab Lumajang saat ini juga sudah memberikan layanan call center kepada masyarakat yang mengalami ataupun sapi-sapi mereka ataupun hewan ternak mereka yang mengalami terjangkit wabah PMK tersebut. Layanan tersebut berupa call center di 081 0813 5905 1123. Sekali lagi 0813 5905 1123 itu call center yang disediakan oleh Pemkab Lumajang untuk menangani ataupun menangani keluhan dari masyarakat yang sapi-sapi mereka terkena wabah PMK tersebut. Jadi untuk menghindari hal-hal ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, maka Pemkab Lumajang menyediakan layanan tersebut, dan kemudian ketika ada hal-hal ataupun sapi-sapi mereka sudah parah dan ingin dijual, itu memang saat ini sudah ada larangan dari Pemkab Lumajang, karena sapi-sapi yang parah tersebut nanti harus dibawa ke rumah potong hewan yang ada di tempat ataupun sekitar peternak itu ada. Jadi sapi-sapi tidak boleh langsung dijual belikan kepada para pedagang. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak ada oknum yang mengambil keuntungan di balik musibah wabah PMK tersebut. Nah, kemudian Pemkab Lumajang juga sudah melakukan berbagai langkah yang tadi sudah disebutkan, disinfektan yang sudah disemprotkan kepada sapi-sapi warga agar mengantisipasi agar sapi-sapi mereka tidak terlalu parah terpapar virus PMK tersebut. Dan ini sudah dilakukan, namun upaya tersebut masih dalam proses karena memang cukup lama sekali untuk proses penyembuhan terhadap penyakit ini, karena memang virusnya sangat-sangat ganas sehingga penularan cukup cepat kepada hewan-hewan ternak yang ada di Kabupaten Lumajang tersebut. Begitu, Juno. Ya, Abdul Rahman, hingga saat ini bagaimana dengan data penyebaran penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Lumajang? Ya, untuk penyebaran daripada virus ini atau wabah ini memang sangat-sangat cepat. Dari data yang kami miliki dari Pemkab Lumajang, bahwa dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang, ada sekitar 18 kecamatan sudah terpapar, dan ada 3 kecamatan yang masih belum, yakni Tempur Sari, Pronojiwo, dan juga Tikung. Dan ini juga masih daerah-daerah yang mengkhawatirkan juga, karena memang penularan daripada wabah ini sudah sangat-sangat cepat sekali. Jadi pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini terus berupaya untuk melakukan sterilisasi ataupun penyekatan yang melalui Satgas penanganan PMK tersebut, agar sapi-sapi yang dari kecamatan satu ke kecamatan lain agar tidak
tidak lalu lintas daripada hewan ternak tersebut tidak sampai terjadi. Hal ini tentu saja untuk mencegah penularan daripada wabah PMK. Memang untuk berapa jumlah daripada data dari jumlah data yang dimiliki oleh Pemkab Lumajang, saat ini kita juga susah untuk mengaksesnya untuk mendapatkan data tersebut karena memang ada instruksi dari Kementerian Pertanian untuk tidak menyebarkan data dari PMK tersebut kepada masyarakat ataupun ke publik. Hal ini untuk mengantisipasi agar masyarakat ataupun peternak tidak panik melihat data yang terus bertambah di Kabupaten Lumajang. Namun sepekan lalu memang ada sekitar 1.300 lebih dari sapi-sapi yang ada di Kabupaten Lumajang ini yang terpapar wabah PMK tersebut. Ini hanya kepada sapi, sementara untuk kambing, domba, kerbau itu juga terjangkit semua untuk hewan-hewan ternak warga tersebut. Jadi ada sekitar 1.300 dan yang mati sepekan lalu ada 17 ekor yang mati. Ini masih belum, yang kemarin-kemarin yang masih belum masuk ke data. Sekali lagi kita juga masih kesulitan untuk mengakses data tersebut karena memang Pemkab tidak memberikan data dari PMK tersebut karena untuk meminimalisir keresahan dari masyarakat yang saat ini lagi mengalami kesusahan akibat wabah penyakit mulut dan kuku itu. Juno. Baik, data dari 1.000 lebih tercatat adanya hewan ternak yang terjangkit, terutama sapi yang terjangkit PMK ini tentu harus diwaspadai dan dibutuhkan transparansi dari pemerintah Kabupaten Lumajang agar wabah ini dapat terkendali. Terima kasih rekan Abdul Rohman dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.